Membayangkan sebuah perusahaan yang dimana mempunyai waktu selama 30 hari sebelum bangkrut. Tapi hari ini justru menjadi sebuah pemimpin dunia dalam teknologi artificial intelligence. Perusahaan itu bernama Nvidia dan di balik sosok tersebut ada yang bernama Jensen Huang. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai keputusan jujur di masa krisis justru menjadi awal dari inovasi yang besar untuk mengubah dunia. Perkenalkan, nama saya Reval Zaidi Fazlin Handoko. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan mengenai apa yang saya dapatkan dari isi PPT tersebut mengenai Nvidia. Jadi ada sebuah krisis yang menentukan di mana pada tahun 1996 ini Nvidia itu hanyalah sebuah startup kecil yang hampir bangkrut, yang dimana mereka itu hanya memiliki satu harapan dengan kontrak bersama Sega untuk membuat chip grafis. Namun di tengah proyek itu muncul masalah besar yang dimana desain chip mereka ini tidak sesuai dengan standar, dan akhirnya tidak standarnya tersebut dengan standar yang baru yang berasal dari Microsoft DirectX, sehingga tidak bisa menjalankan sebuah game modern dengan baik. Di titik ini Jensen Huang itu harus memilih, yang dimana apakah dia itu melanjutkan dan mengambil uang atau jujur dengan resiko kehilangan segalanya. Dan akhirnya Jensen Huang tersebut memilih untuk jujur, yang dimana dia pergi ke Jepang. Yang dimana di Jepang tersebut dia bertemu langsung kepada pihak yang bernama Sega, dan dia mengatakan yang dimana desain mereka ini salah, sehingga keputusan yang dia ambil ini yang menurut saya sangat berani sekali, itu membuat Nvidia tersebut memiliki dana bertahan selama 30 hari, yang dimana di situ mengejutkan pihak Sega tersebut memberikan sebuah dana sebesar 5 juta dolar untuk memberi Nvidia itu untuk waktu bertahan selama sehingga memperbaiki suatu produknya. Dan akhirnya Nvidia tersebut mengembangkan sebuah chip yang bernama Riva 128 sehingga sukses di pasaran dan menyelamatkan sebuah perusahaannya tersebut. Dan yang aku bayangkan itu kita bisa melihat nih, apakah satu keputusan etis itu dapat menentukan masa depan bisnis. Mengenai inovasi dari Nvidia tersebut, setelah selamat dari masa krisisnya ini, Nvidia itu tidak berhenti berinovasi, melainkan dia memiliki inovasi penting berupa GPU atau GPU, itu Graphic Process Unit, pada tahun 1999 merevolusi industri di grafis komputer. Lalu ada CUDA atau pada tahun 2006 ini memungkinkan GPU digunakan untuk komputasi AI dan machine learning, sehingga teknologi RTX dengan ray tracing membuat grafis menjadi sangat realistis. Inovasi ini ya membuat Nvidia itu tidak hanya fokus pada game juga, melainkan masuk ke berbagai bidang seperti AI, data center, mobil otonom, dan superkomputer. Lalu pada revolusi di AI ini, Nvidia tersebut menjadi pemain utama dalam revolusi AI tersebut, yang dimana GPU mereka itu sangat digunakan untuk melatih model besar AI, termasuk teknologi seperti chatbot, ada image generator, dan berbagai sistem cerdas lainnya. Bahkan banyak perusahaan juga teknologi itu besar menggantung pada GPU Nvidia untuk mengembangkan AI mereka. Dan ini membuat Nvidia itu menjadi salah satu perusahaan dengan valuasi terbesar di dunia. Yang saya dapatkan ini mengenai perjalanan Jensen Huang mengenai Nvidia tersebut, ya dia tuh selalu mengatakan bahwa perusahaannya hanya 30 hari dari kebangkrutan. Tapi tujuannya itu bukan untuk menakut-nakuti, agar tim itu tetap pada fokus melakukan inovatif dan tidak cepat puas. Dan yang saya pelajari dari sini juga itu sangat penting bahwa sebuah kejujuran bisa menjadi aset terbesar, yang dimana keputusan sulit itu sering membawa hasil yang besar. Dan inovasinya itu menurut saya adalah kunci bertahan, yang dimana mindset itu akan menentukan suatu
perusahaan. Di lain itu semua, beberapa mengenai dari timeline inovasi dari Nvidia tersebut sendiri itu terlihat bahwa dari inovasi Nvidia ini nih sudah lebih dari 30 tahun para ilmuwan itu meneliti, pengembang dari kreator telah menggunakan teknologi Nvidia untuk melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, yang dimana di situ tuh terdapat 4 juta pengembang untuk menciptakan ribuan aplikasi untuk komputasi yang dipercepat. Lebih dari 40.000 perusahaan juga ini menggunakan teknologi AI Nvidia dengan 15.000 perusahaan rintisan global di Nvidia Inception. Dan di sini terdapat perjalanan mengenai Nvidia yang dimana tahun 1993 secara 3D grafik itu didirikan pada tanggal 5 April 1993. Jensen Huang ini oleh Jensen Huang, Chris Malowski, dan Curtis Perhim dengan visi untuk menghadirkan grafis 3D ke pasar game. Tahun 1999 yaitu tadi ada GPU, Graphic Processing Unit, itu pemrosesan grafis yang menjadi landasan untuk bentuk kembali industri komputasi. Lalu ada di 2006 ini ada CUDA itu yang dimana membuka kemampuan pemrosesan, yang dimana paralel GPU untuk Sense ini penelitian dengan peluncuran sistem CUDA. Lalu 2012 ada Artificial Intelligence membuat era modern ini dengan mendukung jaringan saraf AlexNet yang inovatif. Lalu lanjut pada 2018 terciptanya RTX, yang dimana grafis komputer Nvidia RTX ini GPU pertama yang mampu melakukan ray tracing secara real time atau berkala. Lalu di tahun 2022 terdapat adanya Omniverse, yang dimana itu memainkan peran mendasar dalam pembangunan metaverse tahap selanjutnya dari internet dengan platform Nvidia Omniverse. Nah, berikut ada sumber juga mengenai inovasi impact dari Nvidia tersebut, yang dimana di sini itu menjelaskan yang dimana kebutuhan komputasi itu sangat besar sekarang itu, dan dimana AI, simulasi cuaca, data besar itu teknologi lama seperti Moore's Law itu mulai melambat. Nah, di sini menjelaskan mengenai Nvidia perjalanannya hingga dimana research itu melakukan transformatif di AI, grafik beserta beyond and beyond. Nah, di sini tuh terdapat sumber mengenai CUDA, yang dimana itu CUDA tersebut ini merupakan sebuah model yang dimana teknologi dari Nvidia yang memungkinkan GPU itu digunakan untuk komputasi umum. Tanpa CUDA ini, GPU itu cuma buat grafis. Dengan CUDA, GPU jadi mesin AI-nya, yang dimana GPU mulai mencapai batas performa, CPU mulai mencapai batas performa, GPU jadi solusi karena bisa paralel. Nvidia mengubah GPU dari alat game menjadi alat AI. Jadi CUDA ini adalah kunci yang membuat itu semua bisa terjadi. Lalu terakhir ini mengenai dari perusahaan game atau rajanya AI Nvidia tersebut. Adanya transformasi ini terjadi karena melihat peluang besar terhadap AI lebih awal. Lalu banyak dari perusahaan-perusahaan itu mengembangkan suatu hardware ini dalam bentuk AI, dan akhirnya beberapa perusahaan itu membutuhkan sekali namanya Nvidia tersebut, pada akhirnya berkembang sampai sekarang ini. Berikut mengenai penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Sekian dari saya, terima kasih.